Manusia pembohong, manusia tukang ngibul, manusia yang hanya pandai untuk menata kata adalah sosok manusia yang sangat tidak pantas dan sangat tidak layak untuk memimpin sebuah negara yang sebesar Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video saya kali ini, kembali lagi saya menyajikan ke hadapan pemirsa tentang rekam jejak dari seorang manusia pembohong, dari seorang calon presiden yang tukang ngibul, dari seorang calon presiden yang mulutnya licin. Dan dia ini adalah Anies Rashid Baswedan. Saya sengaja mengumpulkan cuplikan-cuplikan video tentang kebohongan-kebohongan yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan ini, agar kita semua rakyat Indonesia menjadi paham bahwa capres yang bernama Anies Rashid Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS ini memang amat dan sangat tidak layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang manusia pembohong dan manusia tukang ngibul yang tidak bisa kita beri kepercayaan. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Duduk, masa pada keluar. Duduk, pada. Tapi bagus loh. Actingnya bagus loh. Betul. Karena pasti Bapak tahu ini cuma komedi. Cuma buat nyenengin musuh-musuh Bapak. Gak mungkin dong saya nggak tahu DKI 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Betul kan? Mohon maaf Pak, PhD-nya lagi promo apa enggak Pak? Iya Pak. Tapi jujur ya, saya seneng banget ketemu sama Pak Anies hari ini. Ya lu seneng, gua deg-degan. Sebenarnya gue juga deg-degan. Tapi ancaman kontrak diputus. Tapi kelihatan kok lu deg-degan. Iya. Nih menciut. Pak, tapi kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, keluarga apa kabar? Biasa. Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Terancam. Alhamdulillah. Baik. Biasa. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Nanti kalau Formula E datang, pada nonton nggak? Dapat enggak? Bisa kita mau selanjutnya nggak roasting ini? Saya mau nonton. Biarin, mereka nggak setia. Lu nonton. Kamu? Gue temenin. Ya Allah, makasih ya. Gue temenin mereka ya. Gue dong. Lu mau nonton formula? Apa?
Formula 44. Tapi hormat respect sama Pak Anies karena beliau adalah salah satu sosok rektor termuda di Indonesia. Berkat kehebatan dan kecerdasannya, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Betul ya Pak ya? Meskipun akhirnya di reshuffle. Nggak apa-apa ya Pak ya. Dan masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa ketika di reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru, tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa Pak? Nggak siap dipecat 2 kali. Halo. Boleh izin nelpon anak dulu? Sebentar ya. Lu mau nelpon Usi? Iya. Gua mau ngomong sama Usi. Kenapa? Mau nitip anak gua. Tapi it's okay. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kita lihat sekarang Pak Anies berdiri sebagai seorang gubernur DKI Jakarta dengan banyak prestasi, programnya banyak, kebijakannya banyak, banyak yang menghujat. Untung reshuffle. Untung reshuffle. Coba kalau enggak gitu ya. Emang ada apa sih Pak di reshuffle? Wendy, kita main Elsa yuk. Lu polisi ya? Lu jadi apa ceritanya? Elsa. Ya udah aman. Kenapa? Gue jadi Olaf. Ini main ini. Hey. Do you wanna build a speedo? Tapi Pak Anies, ini yang saya tuh nggak setuju. Apa tuh? Karena banyak yang menghujat ini Pak. Di mata masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Betul. Banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampainya Pak Anies kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air. Dan juga banyak orang-orang yang menutup mata gitu, memandang sebelah mata Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies sudah membangun suatu hal yang sangat hebat. Jakarta International Stadium, stadion olahraga terbesar dan termewah di Jakarta. Bertaraf. Itu yang orang-orang tuh nggak lihat gitu loh. Pak, kalau Bapak bisa membangun stadion megah, kenapa Bapak nggak bisa ngebangun kepercayaan masyarakat, Pak? Harusnya bisa dong. Bisa dong, harusnya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Oh, udah datang. Ya. Yang harus lu sadari satu. Ya. Lu ngomong santai. Kita berempat punya keluarga. Ya udah. Sebenarnya Pak, saya nyiapin buat closing Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawainnya sedikit aja, nggak nyampe selesai. Karena? Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Sungkem dulu Pak. Ampun. Andre, ya Pak. Tangannya dingin banget. Itu yang pakai kaki, pakai air ibu guna tuh. Pakai kaki. Ngerjain apa contohnya apa ya? Formula E. Langsung berat pula. Jadi kita misalnya Banjir. waktu COVID dulu dah sebentar. COVID. Waktu kita ngerjain COVID. Kemudian banyak orang, kita bikin tempat isolasi. Terus masyarakat bilang ada banyak masukan lah tentang tempat isolasi itu. Ya kita dengerin, apalagi kalau dari ahli-ahlinya kita dengerin gitu. Tapi kalau cuma sekedar ini salah itu salah, yo. Maksudnya begini, tidak ngejek tapi tidak memberikan solutif gitu. Nggak harus solutif. Kita juga nggak usah maksa orang ngasih solusi.
Jadi saya nggak mau bilang silakan memberikan kritik yang solutif. Enggak lah, susah kritik juga. aja Kritik lah. gimana ngasih solusinya ya? Iyalah, jadi hak mereka untuk hanya bilang Anda salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa lah. Memang kita mengharuskan paketnya jadi salahin Pak sama Anies, solusinya gitu. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Nggak, itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Loh kok iya? Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan Iya, faktanya. jadi gini, kalau misalnya banjir masih, emang masih banjir. Betul. Berarti kan Tapi belum- kan bandingin nih, kayak lintas waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya. Misalnya, kilometer persegi yang terkena banjir, itu ada datanya. Kemudian lamanya tergenang, itu ada faktanya. Jumlah RT RW yang terkena Itu lebih baik? Ada. Oh, Sekarang iya. lebih baik? Alhamdulillah lebih Oke. baik. Jauh lebih baik. Saya nggak paham. Dan itu. kalau jauh lebih baik itu bukan berarti berarti sekarang lebih hebat. Bukan. Ini kan beresinnya incremental. Ya. Jadi apa yang dulu dikerjakan gubernur-gubernur sebelumnya itu adalah pondasi Landasan. untuk kita tambah lagi begitu. Jadi jangan kemudian kalau sekarang lebih baik Gara-gara berarti yang ini. guru yang dulu nggak Jelek. ngerjain apa-apa. Bukan, kita nerusin. Kan ini kita kembali dari tanah kosong. Oke? Ketika dulu udah dikerjakan Ini parah nih. Kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingup 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan ke akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Saya dengar nanti rumputnya juga ada campuran sintetisnya. Betul, hibrid. Hibrid ya. Ya, jadi hibrid ada sintetis dan ada rumput alami. Kenapa dipakai rumput sintetis juga? Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar. Ya. Ya. Sehingga dia menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah itu bisa diangkat. Ya. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, saya sering kumpulin teman-teman tuh tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Nah, karena spesifik dari Boyolali, Bang. Boyolali. Jadi ada tempat di kaki gunung Merapi, yang di situ adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional, dan itu yang masuk standar FIFA dan itu yang diekspor kemana-mana. Jadi kita kelewatan tuh. Itu mulai perusahaan Ya, ada usaha atau perorangan atau petani. enggak, ada perusahaan di situ, tapi tempatnya di kaki gunung itu, lalu diambil bibitnya, lalu kita kembangkan di Jakarta. Selamat orang Boyolali ya. Ternyata Anda ekspor rumput yang memenuhi syarat kualitas FIFA. 17 tahun kemudian kita satu negara, satu bangsa, jadi satu negara. Kemudian tahun 52 kita menjadi satu negara kesatuan. Karena sebelumnya kita banyak negara nih. Jadi kalau ditanya namanya Republik Indonesia, Pak, Indonesia di mana? Republik Indonesia itu bagian dari RIS. Jadi Bung Karno itu adalah Presiden Republik Indonesia. Dan ada presiden-presiden banyak tuh.
RIS itu hilang. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Aku wis batin kok, kowe mesti arep ngomong iki. Alat transportasi apa yang setiap orang punya? Dan hampir semua jawabnya motor. Saya bilang bukan. Kaki. Kaki itu alat transportasi yang kita semua punya. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Pak Anies di sini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Anda naik haji karena diundang kerajaan Arab Saudi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Anda tidak ada ketika acara pelepasan tamu undangan oleh Kedubes Arab Saudi? Kok Anda malah buat pelepasan dengan Pak AHY di bandara? Lalu sebenarnya Anda itu diundang kerajaan Arab Saudi atau diundang kerajaan Hambalang? Atau Anda bisa tunjukkan pada beta dari 50 calon jamaah haji yang menjadi tamu undangan kerajaan Arab Saudi, Anda di posisi bagian mana? Kok dari foto tersebut Anda tidak ada? Lalu apakah Anda tamu undangan yang tidak diundang? Saya tahu beta, untuk menjadi tamu undangan kerajaan Arab Saudi, para calon jamaah haji harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Kedubes Arab Saudi. Kemudian Kedubes akan berkoordinasi dengan pihak kerajaan untuk menentukan calon jamaah haji mana yang akan menjadi tamu undangan kerajaan. Lalu apakah Anda sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan? Kalau sudah, kenapa Anda disenggol ketika berpapasan dengan tentara Arab Saudi? Itu kayak Anda merasa diri sebagai tamu undangan kerajaan? Atau Anda mau bantah pernyataan dari pihak Dream Tour yang mengatakan Anda berangkat karena menggunakan dorong punya jasa? Atau Anda mau bilang Dream Tour bagian dari kerajaan Arab Saudi? Naik haji itu ibadah. Harusnya Anda ke sana untuk beribadah, bukan ke sana untuk membuat pembohongan publik. Dan menurut beta, mau berangkat haji menggunakan dana pribadi, menggunakan dana sponsor, atau diundang pihak kerajaan, tetap tujuannya sama, yaitu beribadah. Ibadah yang diperintahkan Tuhan, jadi prioritaskan Tuhan, bukan malah prioritaskan yang lain sampai rela baku tipu. Beta menjadi bayangkan bahwa berdiri di tanah yang disucikan Tuhan saja Anda tidak segan-segan untuk berbohong. Lalu bagaimana kalau duduk di kursi kekuasaan yang sifatnya duniawi? Sambil beribadah saja Anda tidak segan-segan untuk ngibul. Lalu bagaimana kalau sambil mengelola uang negara? Dan supaya Anda tahu, kalau di tempat suci itu jangan sekali-sekali berbohong, karena Anda akan dipermalukan sang pencipta lewat kebohongan Anda sendiri. Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok menepati janji. Iya Pak, tidak ada buktinya kan? Coba saya lihat buktinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial.
Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti. Ya. Enak banget mulutnya. Orang tuh bangga menunjukkan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat selama menjabat. Jangan cuma mau manfaatin rakyat doang. Enak banget. Jadi, kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Hei, Cebong. Kenapa sih kalian selalu membuli Pak Anies Rashid Baswedan? Beliau mendapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji di Mekah. Kalian bilang itu hoax. Kenapa kalian nyinyir? Hah? Kami ini para pendukungnya ya, kadrun. Jangankan Pak Anies Rashid Baswedan masuk ke dalam Ka'bah, masuk neraka pun kami percaya, karena cuma Pak Anies Rashid Baswedan yang memiliki ilmu bul takibul. Kalau dulu Pak Anies pernah mengatakan akan mendatangkan Juventus, Liverpool, Barcelona ke JIS, itu bukan bohong, tapi itu ngeprank buat para cebong. Di mana ada capres yang punya kemampuan skill tingkat dewa, mampu mengangkat 34.000 ton atap bersamaan sekaligus. Kagak ada capres yang memiliki IQ di atas rata-rata. Kalau bukan Pak Anies Rashid Baswedan, mampu memarkirkan air ke dalam rumah. Bayangkan seberapa saktinya Pak Anies Rashid Baswedan. Udah dah, mendingan kalian jangan pilih Anies Rashid Baswedan. Bisa hancur negara ini, bisa hancur NKRI, karena cuma Pak Anies yang memiliki ilmu bul tak kibul. Anda mengatakan bahwa di Tokopedia hanya Rp30.000. Kenapa di sana harganya berapa miliar? Nah, kemana uangnya? Siapa yang korupsi? Seru juga ya. Wah, luar biasa. Ini sama seperti gini nih. Yes. Ini harganya berapa ya? Ya, kan gini. 1.000 lah gitu. Betul. Kalau bicara harga itu bisa ukuran. Jadi air yang ukurannya gelas sama air ukuran 1 galon, ya harganya beda lah. Tau nggak yang diramein di situ tuh? Itu Aibonnya ukuran berapa? 10 kilo. Tapi itu sekilo ke kilo. 10 kilo per anak 10 kilo. Ini mau malu-maluin. Tapi tuh 10 kilo satu anak suruh ngapain ya? Itu dia. Panji Pragiwaksono, Anies menang Pilgub karena curang. Apa? Mau ngomong apa lagi? Mau ngelawan gue sebelah sini? Teriakin apa? Apa? Dasar pendukung Anies, nanti Anies jadi presiden gua cari lo. Habis lo. Hati-hati lo. Anies waktu Pilgub aja itu ratingnya apa namanya, hasil survei itu di belakang lo. Tiba-tiba juara, tiba-tiba jadi gubernur. Tahu kan itu artinya apa? Artinya dia curang. Oke. Ya bagi saya sih Anies jadi calon presiden aja udah prestasi sendiri bagi dia. Jadi calon saja udah prestasi ya. Iya kan, udah hebat itu gitu kan. Nah soal menang atau tidaknya itu mungkin soal apa namanya itu nasib. Itu kan seperti yang disebutkan oleh Anies sendiri. Kenapa saya sebut ini soal nasib? Ya itu Anies juga mengembangkan itu dengan mengatakan kita lihat aja
terjadi seperti pilkada DKI. Kan di pilkada DKI itu saya selalu nomor 3, tapi kenyataannya kemudian dia memenangkannya gitu. Itu kan artinya nasib. Nasib itu apa? Ya nasib karena di pilkada DKI Jakarta itu ada yang kepleset lidah ya, gitu ya. Kepleset lidah itu yang mengakibatkan ya muncul reaksi negatif terhadap kandidat itu. Iya. Jogging track di atas atap nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa di ovalnya itu ada jogging track, Pak. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Lebarnya kira-kira Ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi nggak belum. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter. Di situ mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan 5 meter tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Karena biasa jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi ada tangga nanti ke sana. Ada tangga ke sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure. Kalau udah lihat di situ besar ya mega structure itu. Bisa kapasitas penuh nanti orang, artinya 1000 orang berlari di atas itu nggak apa-apa. Bisa, karena itu kuat kok. Memang itu kuat. Kuat dan orang bisa lari di situ. Itu ada kapasitasnya, saya lupa berapa jumlahnya, itu ada kapasitas, tapi bisa dan memang kokoh. Bicara tentang ini, kalimat yang dipilih di dalam mengungkapkan perasaan kebersamaan itu adalah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kata kunci dari 3 kata ini, kata Bhinneka Tunggal Ika, kata kuncinya bukan bineka, kata kuncinya adalah tunggal. Kata kuncinya tunggal. Bhinneka yang satu itu, karena Ika itu bahasa Sanskerta. Ini parah nih. Merujuk kepada iki, iku, ika, merujuk pada yang satu itu. Satu, menjadi sebuah kesatuan sebagai persenjataan. Ini parah nih. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya saya baca ntar ya, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya itu ada, sebentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta berbagi. Jadi dengan begitu 1,2 juta, persisnya 1,25 juta. Jadi 1/4 juta orang keluarga. Dan ini diberikan buat warga nggak ngelihat KTP-nya. KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus. Mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan mereka bisa survive, melewati masa-masa sulit ini. Nah, yang udah punya tabungan, ya karena udah punya tabungan, melewati masa ini bisa tanggung jawab sendiri nih. Nah, bagian kita siapin pengantaran, nah, jadi nggak usah ke pasar. Pasar Jaya, kita ada 105 pasar. Dari rumah tangga bisa telepon, nanti pesanan diantar. Dari mulai sayuran, daging, pokoknya kebutuhan sehari-hari nggak usah ke pasar, telepon aja. Dan bisa telepon ke pedagang yang biasa dibelanjain di pasar. Jadi diantar ke sana. Jadi ini dalam rangka apa? Supaya yang tadi contoh banyak negara yang berhasil itu adalah yang warganya disiplin. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita pun sudah menyaksikan bersama-sama
bagaimana kebohongan-kebohongan yang diucapkan atau yang diutarakan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Bagi saya yang rakyat jelata ini, sosok dari Bapak Anies Rashid Baswedan memang sangat dan amat tidak pantas untuk menjadi pemimpin di negara sebesar Indonesia ini. Persoalan yang paling pertama adalah Anies Rashid Baswedan sudah banyak dan sering kali memproduksi berita-berita bohong, memproduksi berita-berita hoax. Tidak salah dan tidak heran jika banyak netizen yang menyebutkan nama Anies Rashid Baswedan dengan istilah tukang ngibul, pembohong. Ada banyak sekali rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan yang menunjukkan kebohongannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada para pemirsa sekalian, sosok manusia pembohong seperti Bapak Anies Rashid Baswedan ini sangat tidak layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Indonesia butuh pemimpin yang jujur. Indonesia butuh pemimpin yang mau bekerja keras. Indonesia butuh pemimpin yang mau berkorban untuk membangun bangsa ini. Butuh pemimpin yang berjiwa besar, bukan seorang pemimpin pengecut, bukan seorang pemimpin yang mental enak seperti Anies Rashid Baswedan ini. Dan kepada para pendukung Anies, semoga saja kalian menyimak cuplikan-cuplikan video ini, biar kalian juga bisa sadar siapa itu Anies Rashid Baswedan yang sebenarnya. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, atau mungkin jika ada bahasa dan tutur kata saya yang kurang sopan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.